Saat kau terlalu rapuh. Terus. Pundak siapa yang Terus. tersan. Aku sirik ya? Kamera on loh, Bet. Oh, kamera on loh. Wes on dah. Kita lupa mau ngapain di sini. Iya, kita kan mau mengobrol-ngobrol lagi. Oh, mau Kemarin asik kan lagi. kita sudah kedatangan lagi. Alumni ya ini, alumni ya. Alumni, oke. Alumni kemarin kita sudah kedatangan kok kayaknya hari ini nggak ada ya. Atau apa? Sorry. Kalau tadi kita briefingan belum sampai situ. Kita opening dulu. Oh iya, opening dulu. Opening dulu. Bet opening, takut salah lagi kayak kemarin. Kita kembali lagi di Ngosa asik. Ngobrol seru dan Ngosa asik. Oh, salah. Alah, Salah. Lagi opening salah, Salah salah lagi. profesional. Woi. Oke. Kembali lagi di Ngosa asik, ngobrol seru dan asik. Asik. Wah, bener nih sekarang ya? Bener. apa? Kompak asiknya, asik. Oh iya, ulangin lagi. Bet. Oh iya ya, langsung tiba-tiba ngomong gitu ya. Kaget. Opening lagi langsung biar pada Ini nanti kita jadinya opening terus. Oke, sekali lagi. Opening bareng ya? Opening bareng. Oke. Opening bareng. Oke. Kita kembali lagi di Ngosak Ngasih Ngobrol seru dan asik. Asik. Wah, mantap. Mantap. Sekarang kita sudah kedatangan tamu sepertinya. Tadi opening tuh di skenario kan mau Iya. biar kita wow, siapa ini? Iya, padahal udah pakai kode lah, pakai lagu. Kode, iya. Besar-besari itu. Tebak siapa Judul teman-teman? lagu. Apa judul lagunya? Judulnya apa? Apa? April. Wah. benar teman-teman, benar. April, benar. Sekarang kita kedatangan seorang tamu. Seorang branch manager. Asik, branch Branch manager manager di Bank Mandiri. Wah, asik. Kita kayak ini cocok buat ngomong-ngomong di Bank Mandiri. Iya. Kali ini Bisa disewa ini. Wah, Bisa disewa. boleh. Ada kerjaan. Ini nanti di belakang layar aja. Kali ini akan kita pandu berdua oleh Bro Abed dan Bro Angga. kita sudah kedatangan Sis April. Asik. Mau Sis perkenalan. Kenalan dulu, Sis. Oke. Teman-teman, perkenalkan nama saya April. Kebetulan saya di Bank Mandiri di Jogja ya, karena Jogja. yang dekat-dekat aja katanya ya, Bank Mandiri Jogja. Sebagai kalau istilah kerennya sih branch manager, tapi sebenarnya bahasa biasanya ya kepala cabang gitu. Nah, nggak tahu ini dipanggil mau untuk apa sama bro berdua ini, saya bingung, makanya saya nunggu mereka mau bertanya apa saya jawab. Asik. Ya, kita tunggu nanti pertanyaannya seperti apa. Gitu. Spektakuler. Di list tuh udah ada 1001 pertanyaan ya. Waduh, Udah kayak 1001 kisah Nabi ya. Wow, banyak banget ternyata. waduh, apa nih? Wes, Yang kira-kira. jelas pertama kali yang mau Hmm. ditanyakan tuh angkatan berapa di Waduh. BK? Dijawab nggak ya? Aduh. Jawab dong. Kalau angkatan Sis. tuh saya tuh ya mungkin kelihatannya sih masih muda, tapi ya sebenarnya sih udah tua sih. 99 pokoknya angka yang paling terakhir sebelum milenial. Nah. Oh, Wow. 9. Jadi saya menjelang milenial, orang milenial tapi menjelang. Menjelang. Ya. Menjelang. Tapi nggak termasuk ya berarti ya. Padahal juga saya masih milenial loh ini loh. jiwanya. Iya. Tapi bagus tuh Sis, jiwa Iya, milenial. biar kelihatan tetap muda. Iya. Setuju. Sis Setuju nggak? Setuju. Oh. Sis April lahir. Lahir. Apa sih? Si Sapil kuliah, Kuliah. kita baru lahir, Bet. Berarti Teman-teman nih yang berondong-berondong nonton semua nih. Belum lulus. Berondong jago. Oh, belum. Aduh, gimana nih? 99 ya, Sis ya? Iya. Wow. Itu kalau buat saya sendiri Berapa? Nggak usah dihitung angkanya, Iya, yang oh iya. penting ya nggak usah dihitung gitu. belum selesai ngomong. Jadi Oh, iya. matang dalam ilmu BK. Waduh, Kan sudah berkarir, kuliah, belajar pun pasti banyak juga kan, Sis. Pasti adalah sesuatu yang menarik waktu belajar itu, belajar di BK. 4 tahun nggak, Sis ya? lebih sedikit. Gak apa, sedikit tuh wajar lah katanya, Pak. Iya. Katanya wajar ya. Wajar. 4 tahun kuliahnya selesai, Ya. tapi habis itu ya skripsi. Oh, iya betul. Kan yang penting 4 4 tahun tahun ya. belajarnya. Ya, 4 tahun. Kan nggak disebutkan. Habis itu kuliah 4 tahun skripsinya skripsinya kapan gitu Enggak, ya? yang itu kan wajib belajar 4 tahun. 4 tahun kuliah. Jangan ditiru ya. Enggak, kan enggak apa-apa, itu pilihan masing-masing. Iya. Ya. Pasti ada Eki.
perjalanan spiritualitas. Ayo. Asik. Ayo kan Spiritual. lulus apa ibaratnya skripsi kuliah 4 tahun. Ya. Nah, terus sekarang bisa jadi kepala cabang loh, Bro. Nanti kita urutkan saja itu Nah, kan itu. makanya tuh kok bisa gitu ya. Bisa ya? Kok Harusnya bisa ya? kalau masuk FK kan jadi guru, Wah, ngajar iya. gini. Ini kok Iya. enggak? Nanti Ini aja. mah jadi branch manager. Tapi jawabnya nanti aja itu. Kepo ya. Setelah yang satu ini. Nanti aja. Jadi karena di pertanyaannya tuh ilmu apa tuh sebenarnya yang didapat sampai Sis April tuh jadi branch manager di Bank Mandiri. Oke, ini berarti cerita aja ya. Cerita aja. Jadi memang awalnya sih terus terang aja ya, saya sempat galau. Oh. Galaunya, aduh, guru BK itu ya kesannya kan waktu anak-anak saya masuk kuliah itu kan kesannya nanti ketemunya sama anak-anak yang nakal gitu. Iya. Kesannya, pasti Kesan. teman-teman juga seperti itu. Tapi ternyata setelah kita masuk di dalamnya ternyata bukan sahabat BK itu kan sahabat anak-anak. Ya kalau untuk di kita berkecimpung di dunia pendidikan, tapi ternyata tidak juga. BK itu sahabat semuanya, ya. Yang mendasari perjalanan saya untuk ini tadi pertanyaan perjalanannya ya. Iya. Perjalanannya saya sampai ke lain yang tadinya ke pendidikan menjadi ke perbankan ya. Banyak ilmu yang kita gunakan pada saat di pekerjaan saya ini. Contohnya komunikasi antar pribadi. Oh, Nah, iya. kan teman-teman udah pernah di ini belum? Apa namanya? Itu berdua kita belajar Ngobrol gitu ya? ngobrol. Iya. Bagaimana komunikasi antar pribadi, mendengarkan aktif, simpatik, Nah, empatik, itu. dan seperti Ya, itu. benar, Itu kita benar. gunakan di Oh. dunia perbankan. Contohnya, ini contohnya ya. Teman-teman pernah datang ke bank belum? Pernah. Ketemu dengan CS misalnya. Iya. Pada saat di CS itu kan pasti akan didengar dengan atas nama siapa, misalnya Bro Abed. Oh, Bro Abed, ada yang bisa saya bantu? Pasti si CS-nya kita akan mendengarkan, oh begitu ya permasalahannya. Jadi Bapak mengalami hal seperti ini. Mohon maaf ya Pak atas tidak nyamannya. Itu menunjukkan kan empati. Oke. Nah, itu kita gunakan sampai sekarang. Bahkan ketika ada permasalahan, jadi permasalahan itu nggak hanya datang di sekolah, dimanapun kan kita bisa mendapatkan masalah ya. Nah kita adalah pemberi solusinya. Ketika kita nasabah datang, kita bisa memberikan solusi dengan cara-cara ya butuh didengarkan juga nasabah. Ada solusinya, mau milih yang mana nih Pak, kita ada alternatifnya dengan A dan B. Konsekuensinya seperti ini, Bapak menghendaki yang mana, misalnya gitu. Terus kondisi marah, nah itu saat kita mendengarkan aktif, simpati, Oh, empati. iya. Seperti itu. Ternyata berguna ya. Iya. Apalagi di luar perguruan gitu ya, maksudnya Iya. di luar sekolah, Pendidikan. 180 derajat atau pendidikan langsung ke perbankan. Iya. Perbankan. Ekonomi Iya, kayaknya, toh. bukan fakultas keguruan Iya. pendidikan. Iya, Di jadi keguruan mungkin banyak sekali matematika ya? Iya. manfaatnya. Wow, Ternyata nggak hanya ternyata. di situ ya. Tuh. Padahal kita dulu waktu kuliah itu ya kayak santai gitu ya, santai tapi ya nakal. Jangan nakal lo ya. Iya, iya. Pak, jangan nakal lo ini Pak. Ini jangan ditiru teman-teman. Jangan ditiru ya. Ini nggak baik. Ini terlalu egois dengan diri sendiri namanya. Ini bro kalian nih loh, jangan ditiru pokoknya ya. Ditiru aja yang sisnya yang didengahin. Iya, sisnya aja yang Betul, dilihat aja. Makanya kita mengundang Sis April untuk datang ke sini agar kita mendapat wahyu. Daripada lihat kami berdua nggak Iya. dapat apa-apa. Lebih baik lihat Sis April saja. Oke. Gimana lagi? Apalagi nih? Bet, yang kedua Bet. Tadi kan dari jawab ini ya, apa namanya? Komunikasi antar pribadi. Iya. Gitu. Selama kuliah itu kan yang disukai ya, atau difavoritkan itu mata kuliah komunikasi antar pribadi. Iya. Nah, kalau ini apa kepanitiaan Nah, itu sempat ini. ikut enggak? Apalagi tahun 99 kan, berarti kan sebelum itu tau kuliahnya tau Sis. 99 masuk. Masuk, Oh, ya, masuk. Bet. Astaga. Lulusnya itu berarti tahun 2000. 2002. 2000. Iya. Jangan gitulah. 2000.
Nggak usah tak sebutkan. Ya, itu. Kita disebutkan Ya, ya. kuliah 4 Bisa tahun. 4 tahun, sebenarnya. belajar 4 tahun ya Benar, bisa. bisa lah dihitung, teman-teman pasti bisa ngitung. Masuk 99. Nah, dulu udah ada kepanitiaan apa aja tuh yang diikuti Sis April? Kalau panitia kan biasa kalau di kampus itu kan ada khusus untuk prodi, Iya, ada betul. khusus Fakultas. fakultas seperti itu ya. Kebetulan kalau saya tuh memang tergolong anak yang memang apa namanya senangnya ya cuman sementara di lingkungan prodi dulu. Prodi, Ya, oh. paling kalau misalnya ada acara makrab, apa Hmm. misalnya suka ada seminar, gitu. Seminar. Tapi ya panitia kecil-kecilan aja lah. Yang penting panitia. Cuman wira-wiri aja. Tapi asik kan Sis Wirawiri? Ya karena saya senang ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan teman-teman baru. Oh benar, makanya jadi branch manager. Yes. Branch manager. Asik. Sama-sama kita ngomong Asik. branch manager. Maklum ya, bro-bro ini dari mana sih? Saya Iya. pedalaman Cangkringan. Yang satu cangkringan, yang satu bro. Satu kota ini, kota Condong Catur. Oh, berarti lengkap ya. Dari Catur Lengkap, City. lengkap. Tenang, saya dari Bandel. Wow, segitiga bermuda. Aduh, gimana bro? Ya seperti itu bro. Jadi nggak cuman lewat belajar di kelas aja ya. Iya. Dan kebetulan saya juga aktif di luar ya, maksudnya saya senang kegiatan-kegiatan di kebetulan saya Nasrani Katolik, jadi ya senangnya di PIA, Mudika, di kampung juga, Oke. gitu. Dan saya juga magang juga, jadi perjalanannya waktu kuliah-kuliah terakhir ini cerita ya kita storytelling aja. Waktu kuliah-kuliah terakhir karena kan kita sudah nggak begitu aktif kuliah, saya mencoba untuk dua bidang, pendidikan sama di perbankan tadi. Memang kebetulan ya kembali lagi kalau saatnya kita dalam saat kuliah sini pun kita juga harus kalau bisa kenal dengan banyak orang biar nanti kalau ada info-info apa, ayo ikut aku belajar di sana ya, itu pengalaman untuk teman-teman aja. Nanti akan yuk misalnya aku punya sekolahan, aku punya perusahaan, kamu bisa magang di tempat saya. Itu sangat berguna sekali. Jadi selain kita berorganisasi, kita aktif di organisasi baik di lingkungan kampus maupun di luar, kita juga harus memulai memikirkan magang. Pertama biar kita tahu passionnya kita itu di apa. Kadang-kadang passion tidak kita temukan pada saat awal, tapi kita temukan pada saat kita sudah berjalan kemana-mana mengelilingi Betul. bidang satu dengan yang lainnya. Nah, kebetulan saya ada yang nawarin karena kenal dengan teman, ayo kamu magang di sekolahku biar nanti kamu ketika kamu nanti sudah selesai lulus biar kamu magang. Jadi setiap hari Sabtu karena hari Sabtu kan setelah ya kita pas waktu itu nggak sekolah ya, nggak kuliah, saya magang menjadi guru SMP. Nah di situ saya itu di SMP di Bantul sana, SMP Bilarminus namanya. Terus hari Senin sampai dengan hari Jumat saya magang di bank. Senin sampai Jumat di bank, Sabtu di sekolah. Iya, ngerjainnya skripsi. Saya setelah di bank 4:30 saya dari kantor itu ke kampus Paingan, seperti itu. Terus pada waktu, nah itu kan selama saya akhir-akhir kuliah ya skripsi, makanya jangan ditanya ya saya skripsinya sampai kapan, karena memang disambi-sambi. Saya pengen mendapatkan ilmu yang itu. Nah terus setelah lulus kuliah saya melamar di banyak, ada rumah sakit, karena kan memang BK itu nggak hanya di pendidikan juga, tapi di rumah sakit, di di perusahaan, di bank, kemudian di sekolah. Di sekolah itu sempat di beberapa kali ada panggilan, tapi saya pilih yang di Jogja, ya sekolah swasta favorit di Jogja lah. Saya udah nggak usah saya sebut ya. Nggak usah. Sekolah swasta favorit di Jogja. Sempat waktu itu ngajar 3 bulan. Terus setelah itu dipanggil di Bank Mandiri, karena kan saya punya surat referensi saya pernah magang di Bank Mandiri. Gitu. Nah, yang di sekolah tadi, kenapa saya dipanggil di situ dan dipanggil di 3 tempat. Saya waktu itu Surabaya, Semarang, sama Jogja.
dan sekolah swasta favorit semuanya. Nah, karena apa? Karena saya punya magang tadi di sekolah. Relasi, ya. Magang. Jadi magangnya. di CV saya magang menjadi guru BK di SMP ini. Saya magang di salah satu perusahaan ini gitu. Nah, terus karena itulah makanya pentingnya untuk teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa, untuk Bro Abed sama Bro Angga, nah, mulai saat ini mulai memikirkan arah mau yang mana gitu. Nah, terus setelah saya ngajar 3 bulan kemudian saya dapat panggilan di Bank Mandiri. Dari Bank Mandiri itu saya sempat mikir, saya itu senangnya pertama karena saya senang banyak ngomong, ketemu dengan banyak orang. Di sekolah saya juga senang juga, tapi jiwa saya tuh saya senang itu tadi marketingan ya. Ternyata saya seorang jiwa marketing, jadi makanya saya akhirnya memutuskan untuk di bank. Dan dari bank kebetulan kalau di bank itu ada level-levelnya juga, ya semua itu kan butuh perjuangan juga, nggak langsung di atas ya, dari yang level pegawai pelaksana dulu, pimpinan, dan sampai dengan sekarang ini seperti itu. Berarti lama banget ya. Perjalanan spiritualitas. Spiritualitas. Dari hati ke hati gitu. Dari hati ke hati akhirnya memutuskan tambatan hatinya. Asik. Gitu. Jadi seperti memilih jodoh. Dikenal kan dulu satu-satu. Oke. Seleksi. Wah, ini yang cocok. Gitu. Akhirnya ketemulah ya kan. Ya, makanya pengalaman buat semuanya, kalau belum menemukan passionnya, silahkan cari sebanyak-banyaknya ilmu, pengalaman, biar nanti kalau sudah tahu passionnya kita bekerja pun dengan happy, senang, jelas. Iya. Cepet lagi. Iya. Aduh. Dan harus mulai senyum. Kalau BK kan juga harus mulai senyum kan. Saya pernah ketawa. Hati-hati jangan ketawa terus nanti. nanti. Masuk BK ketawa terus nanti ya malah jadi pasien. Juga jadi konselor ya. Jadi pasiennya ya. Gitu. Lanjut, Bet. Oke, lanjut. Apa lagi? Aku bingung. Kamu tidak. Setelah lulus, Mbak. Lulus. Sis. Oh iya, Kan kita mau bersama Sista ya. Enggak, kita sebelum lanjut kenapa kita brosis? Iya. Kenapa kita brosis? Kok betan modern banget sih? Kan ini loh, kan milenial itu kan sekarang kan zamannya milenial, ya kan? Kalau milenial itu biar kelihatan dekat, akrab. Kita itu kan kalau BK itu kan nggak Anda saya, tapi kalau bisa ya aku dan kamu kan berbeda ya kan? Biar lebih dekat dari hati ke hati tadi. Kalau iya Pak, ini ya, nanti kan kamu nggak bisa mengeluarkan unek-unek kalau BK. Nggak bisa terbuka kan kita kalau orang kalau kita mau yang kita ajak ngomong bisa terbuka sama kita kan kita harus dekat dulu. Biar dekat ya, makanya Bro dan Sis ada. Meskipun kalian adalah usianya anak saya. Ternyata ilmunya tuh sampai sedetail itu dipakai. Sedetail itu sampai panggilan nama loh. Iya, kita sama Sis April ini baru ketemu kali ini. Langsung bisa seakrab, manggilnya Bro, Sis, enggak Mbak, Bu. Kan masih muda juga lagi. Ini kan jiwanya jiwa milenial. Yang penting harus belajar, sampai hal kecil seperti ini pun berguna loh ternyata, Sis ya. Iya, hal panggilan itu ya contohnya aja lah. Sekarang misalnya kamu tak panggil, Anda gimana Anda? Kan berbeda. Kayak formal banget bahasanya. Bro Abed gimana Bro Abed? Sama aja. Kalau di bank nih, kita ini nih, misalnya nih contoh, ada yang udah masuk, kebetulan ada yang sudah kenal nih. Dibuka, selamat pagi, selamat datang di Bank Mandiri Bro Abed. Kan senang dipanggil nama. Oh iya. Iya, panggil nama. Pasti akan panggil nama. Jadi hatinya tersentuh. Gitu. Setelah itu baru terbuka, oh ya saya punya ini. Ya, jadi saya mau nabung berlian. Oh, beli saham. Begitu. Lanjut, Bro. Lanjut, apalagi nih yang perlu di-sharingkan ke teman-teman. Yang mau tanya saya bingung ya. Bentar, saya mikir dulu. Kita sortir dulu. Ini nggak kelihatan teman-teman ini. Apa kelihatan banget sih bro, kalau lihat itunya bro, kalian bro. Kalau ini
setelah lulus Mbak, Ya. Mbak Aneh toh ya. Salah. Sis. Setelah lulus sis. Ada nggak yang dikangenin? Ya. Oh ya ada Itu. dong. Kangen Itu. teman-teman apa-apa? Kita tuh karena kebetulan dulu angkatan 99 itu kelasnya cuma satu kelas. Oh cuma satu kelas. Jadi kita keluarganya sangat akrab sekali. Apalagi di situ ada banyak pendamping-pendamping rohani ya. Ada bruder, ada suster. Jadinya saya jadi semakin religius. Amin ya. Semakin dekat dengan sabda Tuhan. Iya. Tapi kali ini kalau berdekatan dengan kalian-kalian kayaknya sini ada langsung gininya. Ya. Tahu aja sis kita gini kok. Kalau gitu aku gini. Nah, ada teman-teman satu kelas itu banyak yang dari suster, bruder, yang mereka itu kebetulan kan juga ikut membimbing kita juga. Maksudnya mereka kan waktu itu juga sudah dewasa dibandingkan waktu itu aku seusia kalian ini kan. Iya. Nah, jadinya semakin sampai sekarang pun kita masih dekat juga. Kita ya belajar kelompok, terus main ke susteran, biara, gitu, iya. biara gitu. Terus sering kita makrab itu loh, sering Makrab. ada acara seperti itu. Jadi ya sampai sekarang masih dekat dan kebetulan ya kan sudah ada medsos ya, Oh, iya. medsos. Oh dulu lewat udah ada WA. tuh, medsos. Dulu kok ngece banget tuh gue. Parah. Bro. Berarti sis bener kalau Nggak dekat sama tahu. dia tuh ada ini yang Iya. Iya. pancing iya. Hati-hati sis. Untung udah saya yang Dulu nggak ada dulu Friendster adanya. Oh, Friendster. Nah itu sekarang dulu nggak ada, belum lahir teman-teman. Iya. Nah terus ya itu tadi keakrabannya, terus suasana kekeluargaannya, bahkan sampai sekarang juga kita kan karena ada grup jadi Oh, semakin iya. dekat lagi. Dengan dosen-dosen juga dekat karena ada medsos tadi Wow. gitu. Satu kelas ya. Satu kelas cuma 3, ya berapa ya? 40 kurang lah. 40-an Iya. ya. Wah, Tuh, jadinya dekat sekali. akrab banget kalau saya pikir-pikir segitu akrab banget. Iya. Saya sekelas sama Betja akrab sampai sekarang kelasnya. Baru kami ketemu tuh ya canggung-canggungan ya pasti ya. Sampai sekarang tuh ya kami bisa kelas pun kami masih akrab. Masih akrab Iya. ya. Jangan-jangan satu kos juga ini. Enggak Kos lah, kan oh iya Jogja Pedalaman ya. Cakringan. Saya di kota Tarung Jatuh. Oh iya. Lanjut Bet. Oke, yuk Lanjut. lagi. Apa nih? Ini yang pasti teman-teman banyak tanyakan, kok nggak jadi guru padahal masuk BK? Motivasi awalnya tuh apa? Apa memang ini mau ngikut jalan seseorang atau sudah dapat jalan dari seseorang atau mungkin bertapa Di Gunung Sindur, di Gunung Merapi. nah itu kenapa nggak jadi guru? Iya. Ya kembali lagi ke yang mungkin panggilan juga ya. Oke, Ya oh. passion tadi. Passion Karena kan ya. Tuh passion. saya sudah mencoba untuk menjadi sebelum pas waktu kuliah kan tadi sudah saya ceritakan kalau saya pernah menjadi magang di guru, terus di mana Bank. di bank, Ya. kemudian kita waktu PPL juga pernah di rumah sakit, Oh. di mana lagi panti asuhan kan kita waktu PPL. PPL juga di situ ya. Nah terus karena saya senang jiwa Marketing. marketing, Marketing. ketemu dengan banyak orang, ada kepuasan tersendiri untuk bisa mempengaruhi seseorang untuk mengikuti apa yang saya sampaikan ya. Pak silahkan beli ini ya, ternyata yang responnya bagus itu membuat saya merasa puas. Nah, Ada kelegaan ada sendiri ya? kelegaan. Iya, kelegaan. Nah itu ternyata saya tuh memang senangnya di situ ya, passionnya saya di situ gitu. Jadi ya guru-guru yang lain aja, saya yang Yeah. perbankan aja. biar lulusan BK itu nggak melulu jadi guru. Iya. Ada yang walaupun melenceng tapi ilmunya masih terpakai. Iya. Ilmunya lah yang Iya. paling penting ya Apalagi dalam tadi Bet, pekerjaan ya. yang menarik itu yang simpati tadi itu loh Bet. Empati, simpati, itu tadi. Simpati Itu ya benar-benar- ada juga. Coaching juga ada di kita kalau di Coaching. coaching itu kayak Oh, konsul. coaching toh? Coaching. Oh, coaching. Asik. Anyar, baru, bahasa baru. Kalau kita di perusahaan namanya coaching. Coaching. Coach. Jadi sama kalau memang misalnya ada anak buah yang memang harus kita panggil konseling tadi. Oh. Nah, itu kita gunakan juga di situ. Wow.
konseling juga konseling ada. juga. Terus Konseling, ada ya. kan kita kalau di psikologi kepribadian kan Iya, kita iya. harus mengenal nih macam-macam sifat orang itu ada iya. terbuka, tertutup dan sebagainya. Nah, kita harus tahu nih kalau kita ngomong-ngomong mau sama customer kita kan kita modelnya orangnya seperti apa. Kita harus tahu pelajari. Oh, orangnya ini agak tertutup nih, berarti treatmentnya supaya kita bisa ini harus beda lagi, harus diapain. Nah, itu sangat masuk semuanya ilmu-ilmu BK di perbankan tuh. Nah itu teman-teman, jadi jangan menyesal masuk BK. Seperti Sis April ini aja masuk BK jadi branch manager. Ilmunya kepake, apalagi ini loh. Kan kuliah tahun 99 masih ingat materi tentang psikologi kepribadian. Ini tadi apa? Komunikasi antar pribadi. Masih ingat. Wow. Makanya dia tiap hari dipakai, Nah, tiap hari dipakai. Itu pasti awalnya harus mau belajar. Belajar. Jelas. Betul. Tuh bed dengerin tadi, belajar. Iya. Belajar. Rajin belajar, Pak? Ya Kalau rajin kita rajin sih. Rajin. Cuman biasanya kalau udah keluar kelas, wih mau apa ya? kok panas ya burjonan. Ya nggak apa-apa, borjonan kan sambil belajar. Iya. Ya. Enggak Sis, sayangnya sambil enggak. mendengarkan ini materi yang tadi. Materi. Tapi bohong. Yang Kalau di depan kamera belajar, bilangnya Iya. gimana sih, Bro? Kita belajar tiap hari teman-teman, tiap malam, tiap pagi, tiap siang. sampai lupa makan. Kita tidur tuh belajar Nah, di mimpi. Oke, apalagi nih Aduh, apalagi yang perlu ini, tapi ya apa namanya, semua itu dikembalikan ke teman-teman ya. Kan ada yang memang aku tuh nggak suka, memang passionnya sendiri-sendiri lah, kembali ke passion lagi, kembali ke panggilan diri kita, pengennya mau menjadi apa ya. Kan belum tentu misalnya apa, wah aku pengennya memang bisa juga kan, sebenarnya semua masuk kok, pengusaha masuk. Ya kan, pengusaha kalau mau ketemu dengan kliennya kan bisa juga, harus komunikasi antar pribadi harus di berarti ilmunya ini masuk lagi. di semua tempat lah ya. Iya. Kita bisa bilang gitulah ya. Yes. Kebutuhan, oh iya, teori apa itu yang Maslow Maslow. itu ya? Abraham kebutuhan. Maslow, Nah, masih ingat. itu juga perlu loh. Hierarki Maslow. ini bukti saya masih belajar sampai sekarang. Saya juga tahu. Besok teman-teman tahu juga. Itu juga masuk ke kita, kan kita harus tahu klien kita nih, customer kita ini kebutuhannya apa. Jangan dia kan harus kita gali dulu kan. Nah, pada saat gali kan komunikasi antar pribadi. Oh, Pada iya. saat tahu kita kebutuhannya Apa? dia apa, ya itu dari cara menggali tadi. Jangan-jangan Iya. orang dia nggak butuh tabungan, dia butuhnya kredit, masuk kita kasih Tabungan, tabungan, iya. ya kan? Gitu. Contohnya seperti itu. Lalu ini apa Bet? Buat closing statement wasik. Oh, aku harus closing statement. Enggak, itu kan Oh. nggak penting sebenarnya Apa-apa. kemarin. Oh, si Samuel Kirain. aja yang sudah Kirain. profesional. Aduh, ya enggak Ntar kalau biasa. aku yang ngomong langsung gini semua. Jadi tukang ngompol-ngompol ya. Sis April mungkin ada closing statement atau pesan-pesan untuk apa sobat BK mahasiswa baru 2020. Nah, iya. Oke, ya. Ini isunya kan lagi isu saat ini kan dalam masa pandemi ini kan kita nggak bisa, teman-teman mahasiswa nggak bisa ketemu langsung ya. Oh, iya, iya. Ya, berbeda dengan zaman saya dan teman-teman Wah, jelas. yang duduk di sini bro-bro ini. Jelas. Nah, otomatis nanti juga kuliahnya kan juga online ya ini ya. Betul, betul, Online. betul. Nah, Online. pokoknya pesennya buat teman-teman, intinya kalau kita itu belajar tidak harus bertatap muka, Nah, tapi kita betul. apalagi teman-teman semua kan milenial Wah, semua nih milenial. yang namanya dengan di era digital sama medsos media itu udah Fasih ya. Iya. Bersahabat lah dengan bersahabat. teknologi ya. Nah, belajar dengan apapun medianya bisa, tidak harus bertatap muka, ketemu di kampus. Ya suatu saat datang ke kampus kalau kangen sama teman-teman bro-bro kalian ini. Aduh. Wifi-an juga bisa. Oh, Wifi-an juga Wifi-an. bisa. Nah, artinya tetap dinikmati, enjoy aja, belajar melalui media apapun, terutama ya kalau bisa meskipun kita diam di dunia Di dunia nyata nggak di terlalu dunia ini nyata ya. ya. Tapi tetap kita berkarya di dunia Maya. Bentar, ini enggak asik sebenarnya. Diam di dunia nyata. Bentar, aku Berarti aku matung ini ya. Diam di dunia nyata kan kita mendengarkan, melihat Oh, ya kan, iya, tapi iya. kan tetap pikirannya berkarya. Oh, iya.
diam di dunia nyata, tetap berkarya di dunia Maya. maya. Ini quotes ini, quotes bagus, Langsung dibuat di WA, di Instagram, di Twitter, Di Twitter. Friendster. langsung Enggak, Mas. Friendster apa? Jangan itu nanti dikena lu, nanti kena lu. Oh iya. Itu kan gak asik nih. Ini kayak pernah baca. Ya, enggak usah disebutkan merek gitu. Tapi berarti pada intinya terus berkarya meskipun kita di dunia maya saat ini ya lebih banyak ya. Ya, karena kita milenial tentunya kita punya banyak cara buat belajar, buat eksplorasi Benar, tentunya. eksplorasi. Dan kita juga punya ini, apa yang kita mau eksibisi. Wah, Apa itu Kalau terlalu kita- tinggi bagi saya. oh, terlalu tinggi. Kalau bisa punya komunitas. Nah, Oh, komunitas. Bahasa ini ya? Komunitas, Ya. ya. Fisika pameran gitu loh. Iya. Yang Komunitas komunitas. apa yang teman-teman memang senang dan kebetulan cocok dengan yang teman-teman senangi, passionnya tadi. Nah. Kalau temannya, oh saya passionnya memang mengajar, ya udah gabung aja dengan teman-teman guru yang saat ini mengajar. Kalau misal teman-teman punya, nggak apa-apa meskipun masih mahasiswa, tapi kan sekarang mahasiswa kan milenial semua, gaul-gaul semua. Untuk gaul. Gitu. Kayak kita ini gaul. Iya. Gaul Oh, bertanduk, iya. kalau itu bro. Gaul bertanduk. Apalagi Bet ini kira-kira yang mau dibicarakan? Kalau teman-teman suka dengan berorganisasi gabung HMS. Iya. Minimal HMPS dulu kita merintis. HMPS itu apa dijelaskan dulu? Oh. Himpunan. Oh itu nanti ada sesinya sendiri. Oh, ada ya? Ada sesinya. Tapi kita kasih spoiler random dikit. Ya, monggo. HMPS Pak tuh. Ketua. Oh, jangan sebut dulu, malu. Ini ketua HMPS sih. Malu. Oh, ketuanya. Malu disebut-sebut, dilihat teman-teman malu. Hebat. Ya itu ini nanti untuk pengalaman. Pengalaman Kan ya, di CV ya, ada. Oh Pernah iya, menjadi ketua oh iya. HMPS. Itu teman-teman ya, jangan lupa langsung cari tahu apa itu HMPS BK, lalu organisasi-organisasi di atas atau yang bersamaan setara dengan HMPS BK tentunya. Nah, kira-kira apa lagi Bet yang mau kita bicarain? Masa langsung bahas HMPS? Udah. Aku tak matung ya. Oh ya. Berarti kalau Abed Matung, Bro Abed Matung, Sis April juga udah senyum-senyum, aku ngomong sendiri. Berarti kita closing aja ya. Sudah tidak usah berlama-lama. Lama-lama tetap stay tune. Stay tune. Stay tune, bukan stay tune. Bukan stay tune. Tetap apa nek closing yuk. Closing bingung. Mungkin nanti teman-teman mahasiswa baru kalau punya bakat atau passion di bidang berbicara Bisa masuk sini. ke HMPS. Ya enggak sih, kita bakal rekrut ya nanti ya. Kita bakal rekrut. Bikin podcast terus-terusan seperti ini, dan mungkin teman-teman 2020 sudah bosan melihat muka saya. Maka dengan ini ngosa asik saya bubarkan. Bukan bubarkan. Apa? Oke, kita berjumpa lagi di Ngosak Ngasik berikutnya. Ngobrol seru dan asik.